80% perkara KPK itu sumbernya dari mana? Ya, mau gubernur, mau menteri, mau siapa saja masuk di hotel sana itu karena proses pengadaan barang dan jasanya amburadul, tendernya amburadul. Apakah nggak ada aturan? Kalau tadi Pak Adi ngomong sumber hukum, saabrek, nggak ada pengawasnya, wakeh, ngerti nggak yang bukan orang Jawa? Di sini Ibu Sukarmi akan menyampaikan tentang persaingan usaha dalam pengadaan barang atau jasa di Indonesia. Jadi di sini ada dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan yang disampaikan oleh Bu Sukarmi sendiri. Sesi kedua sesi pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, kita serahkan pada Bu Sukarmi untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih. Semangat pagi, semangat pagi. Korupsi, GNPK, Indonesia. Oh, masih semangat rupanya, Bu Tati, masih semangat. Yang saya hormati pimpinan GNPK, Ibu Dewan Pakar, ini sesepuh saya, Bu Dr. Tati, dan Bapak Ibu peserta Diklat GNPK dari seluruh Indonesia ya. Baik, dikumpulkan di Surabaya. Salah satu urusan KPPU adalah ngurusin tentang persekongkolan tender, kong kali kong terhadap pengadaan barang dan jasa. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian pernah dulu entah ketemu saya atau di mana, karena hampir seluruh Indonesia saya pernah masukin untuk menyidangkan tentang persekongkolan tender. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kita ngomong tentang persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa, dan ini ada korelasinya. Kenapa harus diberikan kepada Bapak Ibu calon pendekar pemberantasan korupsi? Karena dalam pengadaan barang dan jasa ini ada hubungan yang begitu erat. Kalau saya masuk pada perkara KPK misalnya, 80% perkara KPK itu sumbernya dari mana? Ya, mau gubernur, mau menteri, mau siapa saja masuk di hotel sana itu karena proses pengadaan barang dan jasanya amburadul, tendernya amburadul. Apakah nggak ada aturan? Kalau tadi Pak Adi ngomong sumber hukum, saabrek, nggak ada pengawasnya, wakeh, ngerti nggak yang bukan orang Jawa? Orang ngerti? Waduh, dek remami tak ngerti sampian. Oh, Aceh, piti-piti. Dagan. Oke, baik, langsung saja. Padahal di dalam konteks pengadaan barang dan jasa atau sering kita sebut sebagai tender, gitu ya, itu ada prinsip-prinsip yang harus ditaati. Nah, sebelum ke arah sana, tadi 80% perkara KPK adalah dari pengadaan barang dan jasa. Sebelum proses menjadi korupsi, ada proses tendernya. Tendernya penuh dengan K yang kedua disampaikan Pak Edi, yaitu kolusi. Kolusi, Pak. Dari kolusi menuju korupsi. Siapa yang tahu ikut kolusi tender, angkat tangan. 80% perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha sumbernya juga dari pengadaan barang dan jasa. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kondisi tender kita masih belum memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana yang benar. Aturannya jelas. Ya, ada Perpres ya toh. Sekarang yang terbaru Perpres 16. Di Perpres yang baru ini PPK itu ngeri-ngeri sedap. Karena hampir pekerjaan pengadaan barang dan jasa 85% sampai 90% itu ada pada PK, mulai perencanaan sampai nanti tanda tangan. Tadi saya nanti terheran-heran tadi Bu, kok ada tender ngelebokno duit dhisik, itu pertanyaan bagi saya. Oke, nah apa sebetulnya prinsipnya? Dia harus terbuka. Tadi Ibu bilang kan terbuka. Bagaimana mekanisme terbuka? Diumumkan melalui apa? Media, bahkan media nasional minimal berapa? 2. Sekarang kalau dulu sekarang sudah ada LPDP.
SE. Ya Pak ya, dengan teknologi itu karpe PC supaya nggak ketemu ya antara Pak Singkong dengan Pak Ibu Keju. Nggak ketemu. Ya, kalau ketemu bahaya Pak ya, setrumnya kenceng kan? Nah, setrumnya kenceng, ada kolusi. Dipakailah dengan LPSE, elektronik. Apakah tidak ada persekongkolan dengan LPSE? Banyak. Caranya apa? Lain lagi. Nggak ketemu secara fisik, ketemu secara virtual. Bagaimana caranya? Sama itunya. Akunnya menggunakan sama. IP address-nya sama. Berarti kesamaan itu diawali dulu dengan pertemuan secara fisik dulu. Ya nggak mungkin toh Pak. Ya toh? Ternyata nggak mengurangi jumlah persekongkolan dengan berubahnya dari yang konvensional menjadi yang bersifat tender virtual. Saya yakin di seluruh daerah kan sudah punya LPSE ya. Nah, terbuka, transparan dan diumumkan secara luas, ya kan? Tinggal lihat nanti Provinsi Aceh tahun ini apa sih pengadaannya? Kelihatan kan karena sudah harus masuk di apa itu daftar pengadaan ya secara elektronik sehingga pelaku usaha sudah bisa ngintip dalam 1 tahun ini di seluruh Indonesia itu di mana saja. Sebelum proses ke sana itu sebetulnya perencanaan juga penuh dengan ini, nanti saya tunjukkan. Yang kedua adalah tender itu tidak bersifat diskriminasi. Ya. Non diskriminatif dan dapat diikuti oleh semua pelaku usaha tentunya yang memiliki kualifikasi atau memenuhi persyaratan. Tapi kan tadi Ibu bisa tunjukkan, Ibu yang menang tiba-tiba orang lain yang mengerjakan. Nah, ini ada apa? Pertanyaan besar. Oke. Tidak memuat persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu. EKTP itu menjadi korupsi kan Bapak Ibu sekalian, betul? Awal mulanya dari pengadaan chip. Ya, KTP kita itu. Di mana itu? Siapa yang menyelesaikan tendernya? KPPU. Tendernya penuh dengan persekongkolan. Semua Senayan itu kena kabeh ku nek mau dirut, ya. Karena dibagi rata. Terbukti kan bersekongkol akhirnya korupsinya kita serahkan ke KPK. Nah, baru tahun 2000 berapa itu yang dengan tragedi Pak Pau. Pak Pau. Apa itu, Pak? Tragedi Pak Pau. Ya, pinter Bapak Setia Novanto kan diakal-akal itu Pak, tubruan kena bakpo juwendol nek kene. Ya kan? Itu kan kasus KTP. Begitu jeder KPK waktu itu kan ketua DPR-nya Marzuki Ali. Besoknya saya langsung ditelepon Metro TV, Pak. Karena Pak Marzuki teriak di Metro TV bahwa kasus ini bermula dari adanya putusan KPPU. Dicek kan Pak, sopo kuwi majelise. Sukarmi ditelepon, saya sudah pulang ke Malang Pak. Saya sudah menjadi dosen. Omongnya sak dos, duitnya sak sen. Dosen jenenge Pak ya. Ya tadi kan Bapak bilang apa? Pendidikan. Loh, lah pendidikannya dikorup dah nih ya mahasiswa. Kayak apa? Kan ngono pikirnya hasil pendidikannya kayak apa? Makanya begitu ada masuk mahasiswa baru, mati semua HP. Bahaya ini. Saya sebagai salah satu yang bisa katakanlah menentukan ini diterima enggak? Saya bisa. Kalau mau terima piro? Ada nilainya, Pak. Itu terjadi di mana-mana, tapi Brawijaya close, tutup. Alhamdulillahnya dengan kasus Lampung, mudah-mudahan seluruh perguruan tinggi itu takut gitu loh, Pak. Iya kan? Masuk kedokteran. Gila tuh Pak ya. Padahal kalau Bapak benar-benar masuk kan nggak seperti itu, semua terdaftar Pak. Saya orang perguruan tinggi, saya turut menentukan berapa sih tarif resminya diatur dalam peraturan rektor. Ya cukup itu yang dibayar. Nggak ada tambahan tetek bengek ya. Nek kena resmi, sangat resmi peraturan rektor.
cek Bapak ya, tarif masuk perguruan tinggi Universitas Brawijaya keluar, pertor nomor sekian. Kedokteran piro, Fakultas Hukum 50 juta. Yes, yang mandiri. Ketiapan. Di luar itu Bapak boleh, pasti ada korupsi. Di luar itu ya Pak. Di luar itu. Karena jelas tarifnya. Itu ya. Oke, transparan. Oke. Nah, saiki apa yang dimaksud dengan tender itu? Adalah menawarkan, ya toh? Ibu tadi mengajukan tawaran, baik itu barang maupun jasa. Kepada siapa? Kepada baik itu pemerintah, kalau itu duitnya dari APBN atau APBD, ya. Untuk memborong satu pekerjaan untuk mengadakan barang atau jasa. Nah, mencakup apa? Menawarkan harga. Ya toh? Menawarkan harga untuk memborong dan melaksanakan pekerjaan tadi sampai juga kemudian bisa jadi tendernya itu memilih partner misalnya, ya, karena banyak lelang-lelang yang terkait memilih partner yang disebut dengan cara beauty contest, ya, untuk mendapatkan orang yang paling cantik kan dilakukan beauty contest, terpilihlah satu itu jasa gitu kan ya. Kalau barang ya wujudnya tadi Ibu alkes ya Bu ya. Oh, alat berat untuk oke, klasifikasi ya. Kalau alkes itu Ibu luar biasa Pak. Banyak tender alkes tapi dokternya gak iso, bukan gak iso gawe, gak gelem gawe. Gak sesuai dengan keinginan dokter. Lapo diadakan pengadaan? Itu karena ada kedekatan tadi. Pemilik barang dengan pemilik duit. Itu ya, mangkrak akeh Pak di rumah sakit tuh. Cek. Kalau nggak percaya. Next. Yes, GNPK, kerjaannya GNPK. Persekongkolan tender. Nah, ini. Jadi di dalam tender ada kong kali kong yang disebut dengan persekongkolan. Ya. Diatur di mana? Dalam konteks persaingan usaha diatur dalam pasal 22. Pak Ramsa itu, Pak Wakil Ketuanya GNPK, sering itu bantu KPPU melaporkan orang-orang yang bersekongkol itu ke KPPU karena pelanggaran dua-dua. Jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu punya kewajiban baru lagi ya, punya pekerjaan baru selain ngurusin korupsinya. Bapak Ibu bisa ini karena ini nanti akan kalau sumbernya dari duitnya negara, ujungnya kan akan korupsi. Nah, Bapak boleh nanti ada komunikasi dengan teman-teman di KPPU. Di daerah itu ada di Surabaya, Kanwilnya ya, Medan, kemudian Balikpapan, lalu Lampung, ya, Pundi Pak, Jogja, ya betul. Itu namanya kalau dalam tender mengarah pada merek nah, cocok kan contohnya? Mengarah itu pada merek tertentu si rambut putih. Nah. Next. Nah, di sini berarti dalam persekongkolan ada pelaku usaha. Dilarang bersekongkol dengan pihak lain. Nah, ini Bapak Ibu, pihak lain ini lho sing akeh. Tadi kan Ibu cerita. Ibu ini sebetulnya kan enggak ketemu sama gubernur toh. Ibu melakukan prosesnya kan lewat panitia. Ya toh? Pihak lain tuh panitia. Tapi selain panitia tadi sopo apa kaitannya mbak gubernur? Gubernur sebetulnya kan dia sebagai pengguna, dia sebagai kuasa pengguna anggaran. Itu pasrah sama si PK. Tapi gubernur itu iso Pak merintahkan menangkan si itu aja. Sopo wani PPK? Iso dipindah loh. Hari ini sebagai kepala biro, besok bisa pindah di tukang sapu misalnya. Iya, atau OB, kepala OB. Ya kan? Itu termasuk pihak lain yang turut serta di dalam mengatur dan atau menentukan si pemenang tender, ya, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Prinsipnya tadi bahwa tender itu harus sehat, tidak ada diskriminasi. Kalau ada ini berarti terjadi persaingan yang tidak sehat, unfair competition. Di seluruh dunia dilarang Pak ini, nggak hanya Indonesia.
seluruh dunia yang memiliki undang-undang saingan namanya bid rigging itu termasuk kartel. Hardcore cartel is crime. Bayangkan, termasuk kejahatan. Persekongkolan ini kejahatan. Hanya di Indonesia sanksinya administratif, tapi kalau di Jepang, Amerika iso dikecerek, Pak. Nah, bagaimana dikecereknya? Dilarikanlah tadi ke korupsi, ya. Oke. Nah, ini ada 6 unsur dalam pelanggaran pasal 22 tadi ya. Ada pelaku usaha. Sebagai pelaku usaha, setiap orang perseorangan. Baik itu berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan, melakukan perjanjian, melakukan aktivitas bisnis di wilayah Republik Indonesia. Jadi yurisdiksi nasional. Yang kedua adalah persekongkolan. Apa itu? Adanya kerjasama Bapak Ibu, pelaku usaha, pihak lain atas inisiatif siapa? Siapapun yang punya inisiatif untuk mengarahkan siapa yang akan menjadi pemenang tender. Ya, saya punya contoh, Pak. Tender di kita itu, pelaku usaha kita itu seringkali muncul seperti jamur di musim hujan. Kapan munculnya? Yes, di bulan apa ya Pak kira-kira? Winter sekali, Bu. Pintar. Ya kalau nggak pintar, nggak. Semua orang di sini pintar. Tepuk tangan untuk kita. Ya, bulan April Mei itu cek Bapak ke notaris-notaris. Wah, sing ngedekno PT. Nah, itu mendirikan PT. Untuk apa tujuannya? Ngikuti tadi. Kok dia tahu ya? Bisa jadi dia dapat informasi. Nah, itu kan ada kerjasama dua pihak atau lebih. Secara terang-terangan atau diam-diam dia melakukan, bisa bentuknya macam-macam Pak. Ini hanya salah satu contoh. Penyesuaian dokumen. Podo iki plek antara PT A dengan PT B, PT C. Loh kok podo dokumennya? Ki sapa sing gawe? Kok pinter kabeh? Wong iku kudune bersaing kok. Antara Pak Singkang, Ibu siapa? Rika dengan Pak Samsir Alam, ini kan 3 yang harus bersaing. Ya toh? Maksud ate omong-omongan Pak, sampe nawarno piro Pak? Nah itu yang terjadi kan? Siapa yang memfasilitasinya itu? Bisa antara mereka sendiri, bisa juga asosiasi. Ya kan Pak? Asosiasi itu bagi-bagi proyek. Ya toh? Nah, delokan di ADRT nih, apa disuruh bagi-bagi proyek ta? Enggak kan? Bahkan pernah saya hukum itu asosiasinya. Peduli amat, karena di Amerika boleh kok menghukum asosiasi. Mungkin di sini muninya harus pelaku usaha kan Pak? Tapi Sukarmi tutup mata, saya menggunakan penafsiran ekstensif. Nah, tadi kan diajari oleh Pak Anu, logika. Nah, itu makanya juga dokter Pak dan pinter. Enggak lah, ini sudah sarjana hukum kan dapat, penalaran hukum kan dapat ya Bu ya. Nah itu digunakan nanti untuk ini, apa Ibu membuat analisis laporan atau apapun ya. Oke. Baik, secara terang-terangan dan terus membandingkan ini satu dengan yang lain, menciptakan persaingan semu. Tadi 1, 2, 3 seolah-olah bersaing nih, tapi tiba pura-pura semu Pak, semu. Tapi ini Bu harus ngatur, Pak siapa dulu yang menang? Pemberian kesempatan eksklusif oleh panitia tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya Ibu tadi. Loh, kudune lah Ibu, ini tuh yang menang. Lah kok dialihkan ke orang? Berarti ada pemberian kesempatan kepada pihak tertentu karena mungkin wallahu alam apa yang terjadi? Setorannya luweh gede. Dia ada kedekatan, macam-macam. Yes, tim sukses. Nah, terus kemudian ada pihak lain nih tadi. Siapa iki? Siapa saja? Ini yang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, Pak, terkait frasa pihak lain ini. Dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Wes sapa wae sing ikut serta di situ sikat. Alhamdulillah. Yes.
yang terlibat dalam proses tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender. Tapi MK sekarang kayak mau dimandulkan. Pusing aku putusan MK sekarang. Mengatur dia. Siapa ini yang menang? Caranya mengatur gimana? Mulai perencanaan, Pak. Mulai di Senayan sana kalau itu APBN. Wis seru, Pak. Wis seru, Bu. Piro duwite? Sapa kok sing kate ngerjakno? Itu dari unsur perencanaan. Diatur mulai sana. Ya. Pada saat di tendernya panitianya juga dipilih. Kira-kira sapa wong sing iso dijak kerja sama. Iya, dikong kali kong. Dipilih wong sing blow on. Cek iso ditarik kanan kiri. Gubernur enak nyucuk. Nah, kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat. Padahal menjadi panitia wajib hukumnya dia memiliki sertifikat. Uangnya loh Pak, TC Pak. Tapi orang sekarang dengan yang merasa ini takut dengan kondisi tadi karena jadi PPK itu satu kaki di surga, satu di neraka. Jadi ngangkang-ngangkang ini Pak. Ya apa iki? Berat iki. Kalau kita enggak benar-benar, saya ya prinsip di PPK, Fakultas Hukum tendernya saabret. Tidak ada sepeser pun yang harus diberikan kepada kami, saya sebagai PPK atau anak buah saya. Tapi syaratnya satu adalah kerjaan harus selesai, beres. Kalau sampai ada yang memberikan, saya yang pertama kali harus berteriak dan Anda akan saya laporkan. Oke, baik. Persaingan menyingkirkan, ini tujuannya apa? Menyingkirkan entry barrier. Kau lagi, sing lagi kuai. Nah, supaya dia dapat bagian apa? Pinter pelaku usaha itu. Hanya satu, lainnya satu sini, oke? Nah, ini juga ikut tender semua, Pak. Iya. Di tempat yang sama, Pak. Iya. Terjadilah yang disebut persaingan semu tadi. Sing duwe sapa? Wong siji. Itu namanya persaingan semu dalam dunia. Nah, ini oleh ilmu baru kan? Ini kalau di kuliah tuh namanya hukum persaingan usaha 2 SKS 1 semester. Bapak hanya 2 jam. Kudu pinter. Dilakukan dengan cara apa? Tidak jujur dan melawan hukum. Melawan hukum apa? Hukum persaingan usaha, hukum tadi kepres 16, melawan juga kalau itu secara vertikal undang-undang anti korupsi karena ada entah korupsi ya, ada gratifikasi macam-macam yang terjadi. Nah, bentuknya ini Bapak Ibu sekalian, persekongkolannya itu bisa horizontal, bisa vertikal, dan bisa gabungan. Bagaimana horizontal? Ada enggak Mas bawahnya penjelasannya? Ada gambar. Nah, supaya jelas. Horizontal tadi, Pak Singkang, saya, Bu Rika, dan Bu Feni. Gampang. Berempat kan? Sejajar. Sama-sama kita masuk tender T. Ya Bu ya? Berempat. Itu kami berempat ketemu nih. Kita ketemu Bu ya di sana. Janjian Pak ya. Kita berempat. Iki contoh Bu. Kita berempat ya. Aku mau contohkan ini loh. Horizontal. Ibu sudah serius ya. Bu ya itu caranya Pak. Caranya itu ya. Kalau saya ngomong teori ndaki-ndaki bingung, pusing kan? Kita ketemu ya Bu Penny, Pak Singkang, Bu ini ketemu di gedung X gitu ya. Ngomongin apa? Ini tanggal sekian akan ada pembukaan tender. Sampean nggak maju ta? Maju. Ayo Mas bareng-bareng. Sampean duwe dokumen? Duwe. Sampean nawar piro? Sakmene aku mirip-mirip bae. Piro sih pagune? Berapa ya pagunya? Dipuwepet no HPS. Dipepet. Ketemu kita ya sama-sama. Oke, 1, 2, 3, 4. Membicarakan apa? Tender tadi. Artinya antara saya berempat terjadi persekongkolan. Nanti Bu Feni jangan gitu lagi ya Bu. Oke, insya Allah enggak. Kalau Ibu memang punya barangnya berkualitas, memang Ibu punya kompetensi, insya Allah Tuhan akan menolong Ibu menjadi pemenang. Tadi kan sudah ditunjukkan, ya kan? Kan tadi tender prinsipnya apa saja Pak?
mau lelang, mau nunjuk siapa yang PL ya. PL penunjukan langsung itu kan boleh secara aturan. Tapi untuk menunjuk satu Pak, di Perpres ya ada syaratnya. Dilakukan apa tadi yang saya sebut beauty kontes. Oh, gak ujuk-ujuk. Aku iki sapa? Tim sesku langsung. Nah, yes, tetap harus dilakukan itu kalau yang benar loh. Sehingga benar-benar yang ditunjuk ini, yang nggak benar ya wakai tunggale. Asal tunjuk kan karena kedekatan tadi. Ya, dengan dalih ini UMK loh. Ya kan? Oke, memang boleh di Perpres pun boleh mengutamakan UMK, apalagi sekarang TKDN kan wajib menggunakan tenaga kerja dalam negeri. Itu poinnya lebih gede dibandingkan kalau menggunakan yang asing. Itu sudah diatur. Tapi untuk menentukan siapa tadi satu untuk PL pun harusnya secara mekanisme persaingan yang sehat tetap harus dilakukan beauty contest. Oke. Nanti saya teruskan. Oke. Nah, ini yang horizontal. Nah, ini ya. Ini loh Pak, sumbernya korupsi ada di sini Pak. Ini keterkaitannya dengan GNPK nanti di sini. Ya, vertikal kan? Antara siapa? Pelaku usaha dengan panitia atau pihak lain siapa saja tadi. Di atasnya panitia ada enggak? Ada kan tadi buktinya ada gubernur. Di atasnya gubernur ada siapa? Bisa loh, ini kalau duit dari pusat dititipin kan dok menteri nih dure. Ya kan? Deputinya ya siapa ya Pak pokoknya siapa saja. Ya, itu pihak lain. Nah, apa yang dilakukan dalam konteks ini ada komunikasi. Mengatur siapa yang akan diarahkan menjadi pemenang. Dia mengatur ini saja nenek PPK kan hanya alat toh. Ya toh alatnya siapa? Ya pemilik ya yang di atas. Karena pernah saya ini PPK belum saya sidangkan baru saya tanya, "Ibu sehat?" Itu wis nangis, Bu. Wis nangis gero-gero. Ya karena dia tertekan sebetulnya menjadi PPK. Itu yang terjadi. Ya. Belum saya paparkan, Ibu dalam keadaan kan wajib ditanya itu ya. Kalau nggak sehat kan nggak boleh disidangkan ya. Nah, oke. Nah, jadi ini yang vertikalnya. Kalau ini terjadi, kemudian ada gratifikasi ataupun tendernya di markup. Sejak perencanaan tadi, anggarannya didur-durkan, maka itulah sumber korupsi. Karena ya itu tadi sumber terbesarnya KPK ya karena apa? Pengadaan itu ya nggak fair dan macam-macam. Nah, yang paling ruwet itu kalau terjadi persekongkolan baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Kalau menurut orang Sunda ini sudah babaliut, bulat ini, wes gak karu-karuan tendernya, ya. Siapa banyak pemainnya di sini. Nah ini, nah sehingga kita bisa memetakan Bapak Ibu dari sekian kasus yang pernah saya tangani. Kira-kira kalau kita lihat modusnya, mudah-mudahan Bapak akan mengamini Bapak Ibu sekalian ini. Pertama, panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi. Benar enggak Pak? Betul, oke. Yang kedua, dari awal pejabat pengadaan barang mengarahkan agar panitia memenangkan calon tertentu. Betul? Ini modusnya seperti ini. Ketiga, calon tertentu yang akan dimenangkan bertanggung jawab mengatur peserta lelang lainnya. Nyusui. Lah lucunya Pak, pinjem bendera. Wah, itu menjadi hal yang dianggap wajar, biasa. Loh, ngono lo dibawa di notaris, Pak. Pak keplek kayak. Ya, Pak ya. Heeh. Namakan nanti kalau benderamu tak pinjem, kalau menang saya akan bayar 5%. Loh, ya tak celuk notarisnya. Iya kan? Betul. Jadi aku punya, wongnya kan nggak PT Bu, dia nggak punya PT, saya punya. Dia mau maju pinjem bendera, dirubah nanti menjadi kuasa direktur. Kuasa direktur di notaris. Banyak itu terjadi. Ya kan? Itu coba. Kalau Ibu sebagai pelaku usaha pasti tahu dan itu yang dilakukan itu enggak boleh. Iya, itulah yang itu akan menyebabkan kerugian negara. Ya kan? Barang tidak sesuai spek.
Bapak Ibu yang dari Kalimantan, pernah kan jembatan Kutai Kertanegara runtuh? Sukarmi jadi saksi ahli Bapak, korupsinya waktu itu. Itu salah satunya adalah mengurangi spek, ya. Cakar ayam misalnya, seharusnya 10 jadi 8, ambruk lah. Nah, itu saya jadi saksi ahli kontrak tapi ya, terkait kontraknya saya. Oke, yang 4, informasi dalam pengumuman tender dengan sengaja dibuat tidak lengkap. Pak, pernah ada kejadian saya lupa di Sumatera mana. Awal diumumkan pengumuman akan dilaksanakan di gedung X, jalan sekian, nomor sekian. Pas pengumuman dipindah, Pak. Nyelumpit, Pak. Sopo sing ngeruh? Ya, itu terjadi loh. Itu terjadi. Ya. Yang kelima, pengumuman tender dimuat pada surat kabar dengan ukuran kecil. Pada standarnya sudah jelas fontnya berapa, ya kan, harus huruf besar dan seterusnya. Itu. Nah, itu ada maksud kalau gini. Yang ngerti ya orang yang sudah diberi. Oke. Baik, yang keenam, adanya kesepakatan pembagian wilayah kerja. Nah, ini asosiasi Pak, Bu sering bagi. Sumatera, wilayah asosiasi setempat. Pada tendernya tadi harus secara terbuka. Bagi-bagi kue wilayah. Itu kalau dalam bahasanya kartel wilayah. Ini sebelum dilakukan secara elektronik. Modus dalam tender melalui elektronik, 1, metadatanya sama. Ahli IT menyatakan kalau metadata sama patut dicurigai. Ketentuan Kepres nomor 16 itu ada 3 unsur yang panitia harus curiga sejak awal kalau ada beberapa indikasi. 1, ada kesamaan dokumen. Yang kedua, ada kepemilikan silang, tadi persaingan semu. Yang ketiga, harganya mendekati HPS. Ini kudu curiga. Neng, apakah pernah si panitia, kalau saya sebagai panitia pengadaan tak cek, tak cross check. Dokumennya Pak Singkang, Ibu Feni, dokumennya Pak, ini tak bandingkan. Ojo dibanding. Oke. Tapi saya bandingkan untuk mengetahui benar nggak ini Bapak ini, jangan-jangan Bapak juga pemilik perusahaan. Nah, itu tujuannya karena itu diperintahkan oleh Kepres. Ya. Dokumen penawaran seluruh sebagian besar tadi yang elektronik tadi metadata sama. IP address-nya sama, berarti orang yang sama yang memasukkan. Ya. Akunnya menggunakan laptop yang sama kecuali di daerah tersebut nggak ada Pak, hanya ada 1 di kantor LPSE terus kemudian menggunakan. Dan itu harus dibuktikan. Betul bahwa yang mengupload itu adalah petugas, ya, itu ya. Itu yang kira-kira sering muncul di LPSE. Next. Tadi kan kapan itu terjadi persekongkolan Bapak Ibu? Tadi sudah saya awali perencanaan. Piro anggarane, sopo sing akan menjadi ini? Wes seru iku Pak. Kalau di daerah coba Bapak incek di DPRD. Ya. Kalau di pusat silakan Ibu inceng di Banggar. Pernah ada peneliti dari Amerika datang ke Indonesia. Waktu itu ketua DPR-nya Bang Komarudin. Si peneliti tersebut akan meneliti tentang korupsi di Indonesia. Apa yang dikatakan Komarudin? Nggak usah kemana-mana, masuk saja langsung ke Banggar. Selesai itu barang. Nanti akan terjadi snowball. Sampling itu apa? Kalau dalam riset penelitian apa Bu? Bola salju ya. Menggelinding. Dari situ akan ketahuan nanti kemana itu arah korupsinya. Tapi sumber utama di Banggar. Coba itu ketua DPR loh yang ngomong bukan saya. Persekongkolan pada saat pembentukan panitia. Tadi kan panitia sing on di ini atau yang bisa diajak bekerja sama. Pada saat prakualifikasi, ya, Ibu tadi kan sebetulnya belum ada kontrak. Baru ada penunjukan si pemenang, ya kan? Langsung kontrak sudah sistem gugur ya. Jadi sistem gugur itu Ibu ini memasukkan harga dan penawaran kualifikasi ya. Sistem kualifikasi. Baik, itu ya. Jadi ini pada saat prakualifikasi atau pralelang. Persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan tadi kan diarahkan pada kira-kira apa sih syaratnya, KD-nya sekian. Itu mengarah bisa jadi atau padahal ini
menutup persaingan. Ya, contoh Bapak Ibu, DKI waktu itu Pak Ahok mengeluarkan peraturan gubernur Videotron. Di daerah sentra-sentra Jakarta wajib menggunakan iklan itu dengan Videotron. Itu penguncinya. Waktu itu kita hadir di kantor di DKI sana, ini sudah mengarah ini. Lah bagaimana yang hanya bisa membuat banner misalnya, hanya bisa membuat dengan cara spanduk misalnya. Kalau dikunci itu nggak ada. Yang bisa siapa? Yang besar doang, yang punya modalnya gede, yang Videotron. Itu syaratnya ya. Makanya di peraturan gubernur ini syarat pengadaannya harus dirubah Pak. Dituruti waktu itu sama Pak Ahok. Ya. Oke. Indikasi persoalan pada saat pengumuman tender tadi ya diumumkan di tempat yang nggak jelas. Indikasi persoalan pada saat pengambilan dokumen dihadang-hadang. Indikasi pada saat penentuan harga HPS-nya tadi. Atau harga nanti HPS-nya ditinggikan. Maaf. Saya nggak jelaskan semua, itu paling tidak contoh-contoh ya yang ada. Dampaknya apa sih? Kenapa ini harus diawasi? Ya, karena dampak adanya persekongkolan itu sebagai konsumen pengguna yaitu pemerintah dalam ini kalau itu sumbernya dari APBN atau APBD maka dia harus terpaksa membayar dengan harga yang mahal. Itu ya. Barang atau jasa diperoleh mutu, jumlah, waktu nilainya lebih rendah, speknya dikurangi tadi, kualitasnya menjadi tidak bagus. Terjadi entry barrier, hambatan masuk yang seharusnya punya kualifikasi bagus tapi karena tadi sudah diatur ini gak bisa mlebu iki. Tersingkir dengan adanya persekongkolan tadi. Nilai proyek markup. Keseringannya seperti itu. Oke. Next. Contohnya banyak Pak. Tadi kan saya sebut ya EKTP. Nah, sekarang yang masuk di kepolisian itu apa? Helikopter atau kapal apa itu? Pokoknya perkara sing abot-abot di KPPU itu dulu ya. Saya Pak, mesti dikekno aku urusan mbek polisi kekno aku. Ya, helikopter, kapal patroli. Ya, kena saya semua itu. EKTP, urusannya politiknya gak karu-karuan. Ya kan? Kartel daging. Situ yang PKS masuk penjara itu. Nah, Pak Lutfi. Gula, Pak Sopo itu DPD itu. DPD sebelum Pak Udang itu. Nah, itu semua saya tangani. Bawang putih, ayam, wis pokoknya yang gede-gede lah. Tapi alhamdulillah selamat Pak. Tidak ada spesial pun yang saya terima dengan cara yang tidak betul. Sakno anakku gak loh, dek mburi kayak kudu halal tuh yang dimakan anakku di pesantren dia. Oke, ya. Nah ini yang saya contohkan tadi, Riau Multius, tadi yang perpustakaan apa, mirip buku itu, ditunjuk itu mereknya, speakernya, apa sih, sound systemnya, merek Sony. Ya nek gak Sony gak bisa mlebu, kan dikunci tadi Pak ya, itu contohnya. Oke. Pasuruan pernah tuh rumah sakit apa itu di Pasuruan. Bahkan kampus saya pernah Pak, saya waktu itu masih di sana, itu teaching hospital, rumah sakit Brawijaya. Itu kan hampir kena semua Pak, kasusnya Nazarudin. Hampir semua perguruan tinggi kan diberi bantuan dana untuk membangun rumah sakit untuk pendidikan. Lah sampai saiki yang Mataram mangkrak itu, Brawijaya selamat itu. Akhirnya kita biayai sendiri. Mataram itu pondasi tok sakmene tok sampai sekarang. Unram. Unhas kena kan? Nah ya mbuh teko Nazarudin. Itu kan dulu bagi-bagi itu. Ya wong kampus Pak DKI. Apa sih nggak mau? Ini rumah sakit. Ya kan? Nggak tahu apa-apa kita orang kampus. Taunya duitnya bermasalah. Itu. UNER. Nah, hampir semua kampus. Brawijaya selamat. Sekarang udah jadi rumah sakit. Oke. Dan waktu itu saya katakan, kalau memang Brawijaya saya konflik of interest, jangan saya sebagai majelis. Ini saya punya kampus. Silakan teman-teman kalau ini memang melanggar betul silakan. Tapi alhamdulillah selamat Brawijaya tidak kena persoalan. Dan itu selembar surat bukti bahwa bebas dari persekongkolan itulah yang dipakai rektor pada saat itu menghadap ke KPK. Setiap
bulan beliau dipanggil, diperiksa ini itu hanya selembar kertas ini yang menyelamatkan rektor saya tidak masuk di situ. Beliaunya sudah siap, Bu, saya setiap dipanggil saya, wes nggawa koper. Bayangkan itu, Pak. Wes nggawa koper, dipikirnya gak pulang, Bu. Tapi selamat dengan selembar kertas dari KPPU, bebas dari persekongkolan. Nah, itu. Oke, wes gak ono gitu ya. Ya. Satria GNPK bersama mencegah dan memberantas korupsi. GNPK maju, GNPK maju. Korupsi